Selamat malam, kali ini saya akan menjelaskan skrip pada modul 4 pada mata kuliah pemrograman deklaratif. Nah, sekarang kita masuk di Visual Prolog. Di sini saya sudah memasukkan skripnya dan saya akan jelaskan. Di domain terdiri dari nama, gender, pekerjaan, benda, alasan, dan zat. Dan ini semua tipe datanya simbol, umur, tipe datanya integer. Di predikat untuk non-daternya yang pertama orang. Di dalam orang itu terdiri dari nama, umur, gender, dan pekerjaan. Lalu non-dater yang kedua adalah selingkuh. Dalam selingkuh strukturnya adalah nama dan nama. Lalu yang terbunuh dalam strukturnya adalah nama dan benda. Dan yang terakhir terbunuh, di sini strukturnya cuma satu, yaitu nama. Lalu yang ketiga, non-dater yang ketiga adalah di pembunuh mempunyai struktur yaitu nama, motif, strukturnya adalah alasan, ternodai. Di sini ada dua struktur yaitu nama dan zat. Lalu yang terakhir milik. Di milik ini ada dua struktur yaitu nama dan benda. Lalu non-dater yang keempat adalah cara kerja mirip. Nah, di sini strukturnya yang diketahui adalah benda-benda. Yang kelima, non-dater yang kelima adalah kemungkinan milik. Dalam kemungkinan milik ini ada dua struktur yaitu nama dan benda. Dan yang terakhir, non-dater yang keenam adalah dicurigai. Ini memiliki satu struktur data yaitu nama. Nah, selanjutnya kita masuk di clauses. Di clauses ini mengisi tentang fakta-fakta tentang pembunuhan. Fakta-fakta tentang pembunuhan. Di sini orangnya yang terdiri adalah 4 orang. 4 orang. Yang pertama Budi. Di sini umurnya 55 tahun. Nah, setelah itu benda yang dipakai adalah tukang kayu. Lalu orang yang kedua adalah Aldi. Dia berumur 25 tahun. Profesinya sebagai pemain sepak bola. Lalu yang ketiga adalah Aldi lagi dengan umur 25 tahun. Di sini profesinya pekerjaannya sebagai tukang jagal. Orang yang keempat adalah Joni dengan umur 25 tahun. Profesinya sebagai pencopet. Nah, di sini untuk deklarasi selingkuh, di selingkuh ini ada dua nama yaitu Ina dan Joni. Yang selingkuh kedua ada Ina dan Budi, dan selingkuh yang ketiga adalah Siti dan Joni. Untuk yang terbunuh, di sini yang terbunuh dengan ada dua orang yaitu Siti dan Pentungan. Lalu yang terbunuh kedua adalah Siti. Nah, di sini untuk motifnya di sini ada motifnya ada 3, yaitu motif pertama yaitu karena uang, motif yang kedua cemburu, lalu motif ketiga adalah dendam. Untuk yang ternodai, di sini yang ternodai atau yang menjadi korban adalah ada 4 nama. Budi, yang pertama Budi, dia ternodai oleh darah. Lalu Siti, dia ternodai oleh darah juga. Lalu Aldi, dia ternodai oleh lumpur. Yang keempat Joni,
dia ternodai oleh coklat. Yang kelima, Ina, dia ternodai dari coklat. Nah, di sini ada dua milik atau menjadi orang ketiga yang selaku asisten dari pembunuhan. Di sini ada dua nama, yaitu Budi, dia ciri-cirinya kaki palsu. Lalu yang kedua Joni, dia memiliki senjata yaitu pistol. Untuk selanjutnya di basis pengetahuan, di sini cara kerja pembunuh, yaitu yang pertama si kaki palsu, dia itu adalah pentungan. Lalu yang cara kerja kedua, dia menggunakan balok dan orangnya bernama pentungan. Lalu yang ketiga, dia memakai gunting dan pisau. Lalu cara kerja yang keempat, dia menggunakan sepatu bola atas nama pentungan. Untuk kemungkinannya di sini adalah X. Nah, X ini nanti akan menjadi tanda tanya dalam sebuah goal. Lalu untuk yang dicurigai, semua orang yang memiliki senjata yang kerjanya mirip dengan senjata penyebab Siti terbunuh. Yang dicurigai adalah si X, lalu yang terbunuh adalah Siti dengan senjata. Terus cara kerjanya mirip, yaitu ada dua struktur, yaitu benda dan senjata. Untuk kemungkinannya di sini yang diketahui adalah X dan benda. Jadi benda dan senjata di sini belum diketahui sama X-nya atau si pembunuhnya. Untuk yang dicurigai itu belum diketahui, yaitu X. Untuk motifnya di sini yaitu cemburu. Lalu orangnya masih belum diketahui, yaitu X, dan umurnya belum diketahui serta pekerjaannya. Yang selingkuh adalah Siti dengan orang ketiga. Di sini orang ketiganya belum diketahui juga. Lalu dicurigai perempuan yang selingkuh dengan laki-laki yang juga selingkuh dengan Siti. Nah, di sini yang dicurigai belum diketahui. Motif di sini adalah cemburu. Lalu orang di sini belum diketahui umur dan pekerjaan. Untuk selingkuh di sini ada dua. Dia itu laki-laki dengan nama yang belum diketahui. Setelah itu Siti. Dan di sini yang dicurigai adalah yang belum diketahui. Motif yang di sini adalah karena uang. Setelah itu orangnya belum diketahui sama umurnya, tapi pekerjaannya sudah diketahui, yaitu pencopet. Nah, setelah itu kita masukkan goal. Di sini kita akan mencari si pembunuh. Jadi pembunuh yang diketahui adalah X. Nah, setelah kita sudah masukkan goal untuk mengetahui siapa pembunuhnya, nah di sini kita save as dulu. Di sini sudah kita save dengan nama Ari. Setelah itu kita goal. Nah, jadi si pembunuhnya itu adalah Budi. Nah, kita jelaskan dulu sedikit. Jadi kenapa Budi bisa dikategori sebagai pembunuh? Karena
dari awal dia itu memiliki motif yaitu uang dan cemburu. Setelah itu cara kerjanya itu dia memiliki kaki palsu, dan untuk senjatanya dia menggunakan gunting untuk membunuh Siti. Dan Budi ini dia berumur 25 tahun sebagai tukang kayu. Lalu Budi ini juga dicurigai sebagai selingkuhan dari yang namanya Siti. Dan dia dibunuh, tapi dia ternodai oleh darah dan kasus ini bukan karena bunuh diri, melainkan menjadi korban pembunuhan dari si Budi. Baik, sekian dari saya video pada modul 4 dengan mata kuliah pemrograman deklaratif. Sekian dan terima kasih.